Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu warung bakso di kawasan Al-Balad, Jeddah, Arab Saudi yang sangat laris manis diserbu jemaah haji. Bukan cuma jemaah haji asal Indonesia, jemaah asal Filipina dan beberapa negara lain juga datang ke bakso Mang Udin. Kenalan dulu Bang, namanya siapa? Nama saya Cecep Ayatullah Mubarak, putra keempat dari Mang Udin. Putra keempat. Dari Mang Katanya Udin. ini bakso Mang Udin sudah berdiri 18 tahun, benar Bang? Tepatnya sih tahun 93. Tahun 3. Jadi kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Iya, awalnya dari Mekah, dari Haram. Cuman Awalnya dari Mekah. Iya, ada Cerita dong Bang, awalnya itu gimana? awalnya di Mekah tahun 93, Mang Udin ya orang tua saya. 93 sampai 2007 terakhir. Jadi karena ada pelebaran Masjidil Haram, nah pindah ke sini dari tahun 2007 sampai sekarang, alhamdulillah. Itu Terus awalnya punya ide untuk jualan itu dari mana sih sebenarnya? punya ide. Sebenarnya gini, ngelihat situasi dan peluang yang ada di sini. Ya. Di antaranya salah satunya karena banyaknya jemaah umroh dan haji Indonesia yang di sini, dan mereka pasti mencari atau istilahnya mencari hal-hal yang setelah 2 minggu di sini mereka beribadah, akhirnya mereka menginginkan kangen kuliner dari Indonesia. Apa nih ya, bakso kan universal, seluruh Indonesia tahu, pasti ke bakso mereka. Nah makanya kepikiran dari situ terpikirnya. Mang Udin sudah tinggal berapa lama di sini? Mang Udin di Saudi ini Di tahun 93. 93. Awalnya pekerja atau apa? Awalnya pekerja di sini, Jadi lihat peluang 93 itu berdiri di Haram, tepatnya di Sopa Marwah, di Sofitel, Hotel Sofitel. Tahun 93. Pindah ke sini prosesnya ya tadi itu ada pelebaran Masjidil Haram. Karena kebetulan pas di keluar pintu Sopa Marwah itu kita di situ di Hotel Sofitel. Nah itu kena dampak pelebaran Masjidil Haram. Jadi akhirnya pindah ke sini. Ya itu sejarah. Pindah ke sini ketemu sama Bang Dengan Hamada itu pas pindah ke sini dari tahun 2007. Beliau kebetulan di sini, kerja di belakang sini. Akhirnya setelah beberapa kali ketemu, akhirnya beliau bersedia bergabung dengan kita, dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya menemani kita. Suka dukanya apa saja nih Bang? Suka dukanya banyak ada. Di antaranya mungkin ya kalau buat pendatang itu pasti kangen ke rumah ya, homesick ya. Pertama itu, keduanya mungkin karena kultur yang berbeda. Kalau di Indonesia, di kita ya mungkin bisa kumpul dengan keluarga, bisa ngelihat suasana hijau di sana. Kalau di sini ya udah pasti. Tapi ada motivasinya di sini. Apa motivasinya? Karena kita kebanyakan marketnya jemaah, jadi kita sekalian berusaha juga sekalian beribadah, melayani jemaah yang ada di sini. Bahan bakunya sebenarnya dari mana? Bahan baku sebagian ada importirnya di sini atau perwakilan di sini, misalkan seperti saus, mie, dan sebagian besar ada di sini. Dagingnya baksonya kita produksi di sini. Nah, yang harus dititik perhatian gini, baksonya di sini itu kenapa beda sama Indonesia, nggak bisa maksimal karena di sini itu dagingnya beku mereka, daging freezer dari Brazil atau Australia. Nah, kalau di Indonesia kan fresh dagingnya, makanya diusahakan mendekati lah. Makanya kita dimaksimalkan di kuahnya supaya bisa sama minimal lah. Memang tidak bisa menyamai lah, yang penting ada mendekati lah begitu. Awalnya memang ini cuma jualan bakso doang atau sudah beragam dari dulu? Jadi bakso ini cuman labelnya aja bakso, dari Mekah juga begitu. Ya, jadi supaya gampang dikenang sama jemaah, oh ini bakso. Jadi kita juga menyediakan seluruh masakan yang ada di Indonesia, seperti sate, PMP, bahkan ada gado-gado. Ya semua istilah yang bisa mengingatkan, mengobati rasa rindu jemaah lah gitu. Dan bahannya pun ada yang sebagian dari sini, ada yang dari Indonesia. Betul. Yang tidak ada di sini ya kita terpaksa mendatangkan dari Indonesia sebagian. Dijual dengan harga cukup terjangkau. Kira-kira ini kembali modal nggak sih Bang? Nah, kalau ini relatif ya. Kenapa? Jadi ada masanya misalkan seperti tahun 2008 kemarin itu kan kita kena krisis nih. Nah, itu udah pasti merugi, namanya usaha kan begitu. Tapi
setelah kita pertimbangkan lagi, kalau ini kita merugi terus, mungkin Mang Udin udah tutup dari dulu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Mang Udin masih bisa melayani. Berarti artinya ada lah, walaupun nggak sebesar gimana ya yang kita harapkan, tapi ada insya Allah. Waktu pandemi masih menjual. Pandemi beberapa untuk awal-awal kita tutup, Ya. mengikuti peraturan di sini ya di sini. Nah, setelah setahun mungkin baru buka dengan beberapa ketentuan dari sini. Oke. Semua katanya pekerjaannya dari Indonesia. Pekerjanya kurang lebih ada 31 orang, ya 20 orang kita orang Indonesia, yang sisanya orang luar dari Mesir, dari Sudan dan lain-lain lah. Kepuasan tersendiri pada saat melihat mereka makan, komentarnya gimana? Itu sudah merasa gimana, Mbak? Nah, itu justru titiknya di situ, poinnya ya. Kenapa? Setiap usaha itu kita mencari kepuasan dua. Pertama, keuntungan. Kedua, kepuasan produk kita diterima nggak oleh konsumen kan. Ternyata alhamdulillah ada kepuasan dari sisi konsumen dan dari sisi kami sendiri yang menyediakan. Alhamdulillah bagus. Kalimat aja kan dong, Bang, buat mereka semua orang warga Indonesia yang ada di sini di Saudi Arab untuk datang ke Bakso Mang Udin. Oke, silakan teman-teman yang mau berkunjung sini di Bakso Mang Udin yang terletak di Balad Kornes ya. Silahkan datang untuk teman-teman mukimin di sini atau jemaah. Silahkan Anda makan dulu. Di sini ada slogan ya, makan dulu. Habis makan baru bayar, dan bayar yang Anda ingat saja, yang lupa kami halalkan. Insyaallah. Saya nama Hamada Al-Mughazi. Sekarang Bakso Mang Udin di Jeddah, saya supervisor. Mang Udin sudah lama di sini, maybe 18 tahun. Mang Udin saudara, bos saya. From Indonesia. From Indonesia, orang Banten. Orang Banten. Karyawan orang Indo. Semua ini chef, koki, masak, semua orang Indo ya. Di sini karyawan. Banyak, alhamdulillah, mau 25 orang. Buka jam 9, tutup jam 11 malam. Sekarang ada satu lagi di Sultan Mall Baru. Ini harganya berapa per mangkok? 15 rial. Bisa duit Indo. Menu ada bakso, ada mie ayam, ada nasi goreng, ada nasi campur, ada soto, ada mie goreng, ada mie ayam bakso telur, ada banyak menu semua Indo. Ada Arab, makanan Arab, ada shawarma, ada jus, ada kopi, cappuccino, mikato, espresso. Semua ada. Sekarang ini rasa bisa campur, bisa rasa Arab sama rasa Indo. Mayoritas di sini pengunjungnya Indonesia semua. Sebulan lebih berada di Arab Saudi tentu akan membuat jemaah menjadi kangen dan rindu masakan Indonesia. Hal inilah yang membuat Bakso Mang Udin setiap hari selalu dipadati oleh pembeli, terutama para jemaah haji asal Indonesia. Saat masuk ke warung bakso, para pengunjung sudah disapa dengan bahasa Indonesia oleh para pelayan. Pengelola warung bakso ini, Hamada, mengatakan pasar utama mereka memang jemaah haji dan umroh yang datang menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Namun, banyak pula mukimin atau warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi kerap datang dan jadi langganan. Warung bakso ini sudah fenomenal di kalangan jemaah Indonesia. Jadi, mereka para jemaah sebelum pulang ke Indonesia biasanya suka makan dulu ke sini. Si bulat tenar dari Arab yang menjadi pengobat rindu bagi para jemaah. Makan dulu baru bayar. Sesuai dengan tagline-nya bahwa Bakso Mang Udin bukan hanya sekedar jualan makanan khas Indonesia, tetapi juga beribadah dengan membantu para jemaah untuk melepaskan kerinduan kampung halaman.